Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini saya motovlog lagi. Dan saya lupa ya kalau saya punya kaos tangan, bukan sarung tangan motor ini kayaknya. Kalau kalian pernah nonton video klipnya Faded dari Alan Walker, dia pakai sarung tangan kayak gini. Tapi ini bukan punya Alan Walker ya guys. Saya beli sendiri, nggak minjem. Dan sebetulnya ini bukan untuk motor kayaknya, karena depannya bolong seperti ini. Nggak safety ya. Kalau buat motor itu harusnya lebih safety karena di depannya itu tertutup gitu. Dan tidak ada salahnya dipakai. Oke. Feelnya lebih mantap. Oke, langsung. Dan di motovlog saya kali ini saya akan membahas kemarin ada ya yang berkomentar di video saya kalau untuk servis motor itu supaya awet itu motornya kayak apa ya, seperti itu. Nanti saya sertakan komentarnya di video ini. Dan kalau untuk pengalaman saya sendiri dalam mencegah supaya motor itu tidak cepat rusak agar awet selalu, yang paling pertama itu saya rutin ganti oli ya guys. Hampir 1 bulan 1 kali saya itu ganti oli, tapi pernah sih sampai 2 bulan karena pemakaiannya cukup rendah ya, belum ada 1000 waktu itu, jadi sampai 2 bulan, jadi sampai 1000 lebih baru saya ganti. Rata-rata mengganti oli saya itu kurang dari 1500 ya guys, rata-rata 1900 km, 1100 km itu sudah saya ganti. Jadi performanya itu selalu enak gitu. Karena kalau oil film atau kelicinan dari oli tersebut sudah berkurang, maka lebih mempercepat aus komponen-komponen mesin ya. Jadi kayak ring piston, camshaft dan crankshaftnya itu bisa lebih cepat haus, atau aus ya, bukan haus ya, salah ngomong ya, itu cepat haus guys. Kalau cepat haus, kalau oil film atau kelicinan dari olinya tersebut hilang, saya mempelajarinya. Dan kalau masalah harga oli yang recommended, semakin mahal oli tersebut semakin berkualitas ya guys, seperti itu. Karena saya sudah membaca referensi dari banyak hal. Ini nih. Tante. Saya sudah membaca, dan dari oli yang SGO ya, bawaan dari Suzuki untuk Satria Vu itu, sampai saya coba baru sampai Enduro Racing yang paling mahal, karena saya ingin beli modul ester ataupun Cell Advance Ultra. Di kota saya ini sangat sulit didapat guys, jadi mau tidak mau saya harus online order, dan saya belum order sampai sekarang. Paling sering saya gunakan Enduro Racing ya, saat ini juga saya udah pakai Enduro Racing, dan saya juga pernah mencoba Cell A7X ya, pokoknya itulah. Saya juga performanya lumayan mantap dengan harga yang kurang lebih sama dengan Enduro Racing. Dan yang berikutnya, perawatan rutin berikutnya adalah gantilah busi Anda setiap sesudah 10.000 km ya, 10.000 km. Jadi kalau udah 10.000 silahkan diganti. Sebetulnya recommendednya sih 7.500 km, tapi kalau sampai 10.000 juga nggak masalah. Yang penting diganti ya, karena di situ busi pas sudah kalian lepas pasti sudah berubah warnanya menjadi menghitam dan sedikit gosong ya. Di situ akan memperboros bensin Anda guys, atau bahan bakar Anda, karena suplai apinya sudah mulai melemah di dalam ruang bakar ya, seperti itu. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk senantiasa membersihkan filter ya, filter udara yang paling pertama. Jika motor kalian menggunakan filter udara tipe kertas, artinya bisa dibersihkan dengan kompresor atau semburan angin, itu bisa dibersihkan ya. Berbeda halnya dengan filter motor saya ini yang menggunakan tipe minyak. Jadi dari barunya itu sudah kayak ada minyak-minyaknya itu. Jadi tujuannya itu supaya debu lebih terperangkap optimal di filter udara, sehingga ketika sudah kotor itu harus diganti guys. Kalau saya baru ganti sekali ya, padahal motor saya sudah hampir 2 tahun, karena cukup kotor sih, tapi nggak terlalu juga gitu. Jadi itu sangat penting ya, karena debu yang terperangkap di karburator maupun di ruang bakar itu akan menghasilkan efek buruk ke mesin Anda. Bahan bakar juga lebih boros. Dan yang keempat, rutin juga lah ganti oil filter ya, atau filter oli yang barangnya itu kecil segini kira-kira ya. Lewat dulu. Barangnya itu kecil, filter oli, harganya itu sekitar 20.000 ya kalau untuk Satria sendiri. Itu saya ganti biasanya per 3 bulan guys, karena kalau ada partikel-partikel di dalam oli dia akan terperangkap di situ, dan saya pun menggantinya supaya tidak ada
lebih banyak tumpukan partikel-partikel dari mesin di oli, itu saya ganti. Dan yang kelima, jika motor kalian menggunakan tipe aki basah ya, atau yang airnya itu bisa dibuka tutup ada atasnya itu, silahkan kalian cek air ya, level airnya pastikan selalu level ya di antara high dan low, jangan sampai kurang, karena itu aki Anda akan tekor dan kalian harus menggantinya. Kalau sekalipun jika bisa ditambah terlebih dahulu. Dan jika masih ditambah air belum bisa, berarti butuh dicas ya. Berbeda halnya dengan motor kalian yang menggunakan tipe aki kering alias free maintenance ya, atau bebas perawatan. Itu biasanya kalau sudah mulai tekor dicas, kalau dicas masih tidak bisa, mau tidak mau harus diganti baru. Dan yang ke berapa tadi? Kelima ya. Dan yang kelima, kalau saya sendiri sih selalu menggunakan Pertamax ya. Saya selalu usahakan menggunakan Pertamax. Jika Pertamax nggak ada, baru saya pakai Pertalite. Jika Pertalite tidak ada, saya baru pakai bensin guys, seperti itu. Karena efeknya sangat baik untuk motor saya. Motor saya ini sudah saya pakai kurang lebih selama 23 bulan ya, dan belum pernah ada kendala sama sekali. Tidak pernah mogok, macet, tekor atau lain sebagainya. Karena perawatan saya juga cukup rutin ya, terutama di oli itu sendiri, karena oli itu berpengaruh sekali kepada mesin. Semakin Anda menggantinya itu sebelum astagfirullahaladzim, cantiknya, subhanallah. Aduh, sampai mana tadi? Gagal fokus. Karena semakin cepat kalian ganti oli sebelum oil film atau kelicinan dari oli tersebut sudah habis, itu semakin bagus untuk partikel-partikel mesin Anda guys. Karena pergesekan itu bekerja dengan sangat baik ya ketika oli itu masih licin. Dan yang berikutnya, kalau saya sih rutinitas ngeceknya itu ya seperti itu aja ya guys. Kalau untuk karburator sendiri, saya baru bersihkan ketika saya merasakan tarikan atau stasioner dari karbu tersebut sudah mulai nggak enak gitu. Berarti ada debu yang terperangkap dan harus dibersihkan. Dan kalau saya bersihkan, saya bawa ke bengkel ya guys, karena sebetulnya saya sendiri juga bisa sih membersihkan, tapi kadang nggak ada waktu jadi bawa ke bengkel. Itu juga harganya nggak terlalu mahal juga untuk bersihkan itu. Dan kalau untuk mesin sendiri masih standar ya, punya saya belum ada korek-korek, jadi belum ada perawatan signifikan untuk mesin itu sendiri. Dan kalau untuk perawatan koplingnya sendiri, kalau saya sudah mulai keras, saya nyetel di sini guys. Ini saya buka, saya setel. Jadi bisa dikendorin, bisa dikencengin, disesuaikan aja kebutuhan kalian seperti apa, mau kencang atau keras. Enggak. Untuk 23 bulan ini guys, saya memakai Satria ini, saya belum pernah ya menambah atau mengurangi minyak rem depan atau belakang, jadi awet sekali. Termasuk juga kampas remnya. Sudah 2 tahun, hampir 2 tahun motor saya. Sepertinya saya tengok belum berkurang ya, awet sekali 2 tahun. Dan untuk bannya, kalau bannya saya sudah ganti ya. Yang depan untuk perawatan ban sendiri, kalau sudah halus silahkan diganti, karena itu sudah tidak recommended buat kalian perjalanan, apalagi perjalanan jauh. Kalau ban saya sendiri sudah saya ganti. Ban depannya itu 70/80, lebih kecil satu langkah atau satu step dari standarnya 70/90. Dan ban belakangnya saya ambil dari ban depan, dan ban belakang dari dealer yang ukurannya 80/90 sudah saya pensiunkan ya, karena sudah mulai botak atau halus. Dan mungkin itu aja guys yang bisa saya sampaikan di tips merawat rutin motor kalian. Dan kalau kalian ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar, saya akan jawab semaksimal mungkin. Dan mohon maaf jika ada yang tidak saya jawab, karena biasanya notifikasinya tidak masuk ke HP saya, dan komentar kalian tertutup sehingga saya tidak mengetahuinya ya. Dan salah satunya lagi, komentar Anda dianggap spam oleh YouTube sehingga tidak dimunculkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, like video ini, dan jangan dislike kalau kalian tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.